Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, baik. Kita lanjutkan pelajaran Durusulullah jilid kedua di masih bab 7 ya. Sekarang tadi kita sudah sampai halaman 52 bagian awal. Sekarang di bagian ini. Iqra al-jumal al-atiyah ma'ad-dhamairil mazkurah amamaha. Kita bacanya ini ada fi'il dan juga fa'il dan juga dhamir yang berposisi sebagai maf'ulun bih. Kita baca ada 6 ya ini. Langsung saja ra'aitum plus dhamir hum menjadi ra'aitumuhum. Ra'aitumuhum ya tadi. Untuk kaidah di antum itu tidak langsung ra'aitumhum, tapi kita tambahkan waw setelah mimnya. Menjadi ra'aitumuhum. Ya. Nomor 2 begitu pula seperti itu. Fahimtumuha. Nomor 3 ghasaltiha. Nomor 4 wajadtuha. Afan. Nomor 3 ghasaltihi. Ghasaltihi. Domirnya hu ya. Kemudian yang keempat wajadtuhu. Wajadtuhu. Nomor 5 qataltumuha. Qataltumuha. Nomor 6 sami'tumuha. Afwan, sami'tumuhu. Sami'tumuhu. Ya, seperti yang sebelumnya ya ini masih lanjutannya. Kemudian sekarang kita masuk ke tamrin yang ke-9. At-tasi. Tamrin at-tasi. Adkhil alif lam at-ta'rif 'ala al-kalimatil lati tahtaha khattun indal luzum. Jadi kita ini nggak ada yang bergaris bawah ya ternyata. Tidak ada yang bergaris bawah. Kalau di perintahnya kita diperintahkan untuk memberikan alif lam di awal kata dari dari kata-kata yang ada garis bawahnya. Tapi karena di sini tidak ada garis bawahnya ya. Tidak ada garis bawahnya. Kita cari saja di sini. Di sini ada contoh. Iqra al-misalainil atiyaini. Bacalah dua contoh berikut ini. Yang pertama ada indi kitabun du gilafin ahmaro. Indi kitabun du gilafin ahmaro. Aku mempunyai sebuah buku yang du itu pemilik sampul merah. Maksudnya bukunya itu bersampul merah. Ahmaro. Kenapa ahmaro? Karena ahmar kemarin termasuk dari isim weru munsorif ya. Jadi dia tidak bisa asroh. Dia sebenarnya sifat dari gilaf ini. Naat dari gilaf. Karena gilaf ini mudhaf ilaihnya dari du ini mudhaf, gilaf ini mudhaf ilaih. Karena gilaf ini mudhaf ilaih, dia posisinya majrur dengan kasroh. Seharusnya ahmar yang menjadi sifatnya ini, menjadi naatnya dari gilaf, itu juga apa namanya? Majrur, tetapi dia majrur dengan fathah karena isim wiru ansharif. Indi kitabun du gilafin. Kemudian kita tambahkan alif lam. Yang mana yang kita tambahkan alif lam? Ainal kitabu dzul gilafil ahmari. Ainal kitabu dzul
Gilafil ahmari. Yang kita tambahkan, yang ditambahkan alif lam adalah kata al-kitabu. Al-kitabu ini kita tambahkan alif lam, kemudian du, dzul gilafi. Al-gilafi juga kita tambahkan alif lam. Kenapa? Kok nggak ada suaranya ya Ustazah ya? Oh iya, iya sebentar, sebentar ya, Tiana. Nah, Ustazah. Iya, aina. Dari aina. Aina itu artinya di mana ya? Aina itu artinya di mana? Di mana buku yang memiliki sampul merah itu? Di mana itu isim istifham. Isim istifham. Kemudian Alkitab. Alkitab itu mubtada ya. Mubtada. Nah, kemudian Dzul Gilafi. Dzul Gilafi ini adalah sifat. Sifat dari kitab ini. Maka dia ikut, karena mubtada itu marfu. Marfu'nya dengan domah ya. Nah, Dzul Gilafi. Ini mudhaf mudhaf ilaih. Dzul Gilafi mudhaf mudhaf ilaih. Jadi dia ma'rifat. Karena na'at itu harus sama dengan man'utnya. Man'utnya Alkitab. Kita tambahkan alif lam di Alkitab. Alkitab menjadi ma'rifah. Kemudian sifatnya juga harus ma'rifah. Maka al-ghilaf kita tambahkan alif lam juga. Supaya dia menjadi mudhaf mudhaf ilaih yang ma'rifah. Kemudian ahmar itu karena sifat dari gilaf, gilafnya itu ma'rifah dengan alif lam, maka ahmar kita tambahkan alif lam juga. Maka juga berharokat, juga berpengaruh terhadap harokat dari ahmar. Ahmar yang awalnya isim ghairu munsharif, tetapi ketika dia berawalan dengan alif lam, maka dia bisa berharokat kasroh. Untuk isim ghairu munsharif, ketika dia berawalan dengan alif lam, maka dia bisa berharokat kasroh. Jelas sampai sini, Mutiara? Berarti berarti ini pengecualiannya Ustazah. Misalnya ghairu munsharif ada alif lamnya boleh dikasroh. Iya. Nah, Ustazah. Iya. Isim ghairu munsharif yang diawali dengan alif lam, dia tidak berlaku kaidah isim ghairu munsharif, walaupun sebelumnya dia isim ghairu munsharif. Tetapi ketika berawal dengan alif lam, kaidahnya seperti isim-isim yang lain. Dia tetap bisa kasroh, bisa dhamma, bisa tanwin. Kalau alif lam tidak bisa ya ditanwin akhirnya. Ya, karena Dzul Gilafi ini makrifah ya, mengikuti Alkitab atau man'utnya. Kemudian Ahmar mengikuti Al-Gilaf.
Karena naat itu sama sama persis dengan man'utnya, sama persis. Ketika dia man'utnya ma'rifah, maka naatnya juga ma'rifah. Ketika man'utnya nakirah, maka naatnya juga nakirah. Begitu pula mudzakkar maupun muannasnya juga kita sesuaikan. Baik, untuk yang nomor pertama, coba anak baca dulu. Nomor pertama, liman dzakal baitu dzubabin ahdara akhdara. Ini kita jadikan, kita tambahkan alif lam. Di mana kita harus menambahkan alif lam? Nah, kita lihat dulu. Ketika kita tambahkan alif lam menjadi liman dzakal baitu dzul babil ahdori. Dzul babil ahdori. Punya siapa? Rumah itu. Rumah yang dia itu punya pintu ahdor. Punya pintu hijau. Pintunya warnanya hijau maksudnya. Kita tambahkan alif lam di babnya. Di babnya. Kenapa? Karena mengikuti ke al-bait. Dzul babi. Ini satu satu apa? Satu kesatuan ya. Jadi satu paket sudah dzul babi itu nggak bisa dipisah karena ketika kita menyebutkan dzul saja itu pasti bingung pemilik. Pemilik apa? Dzu babin yang punya pintu ahdoro. Pintu berwarna hijau. Nah, itu baru jelas karena itu pasti harus diikuti dengan mudhaf ilaihnya supaya jelas maknanya. Nah, ketika mudhaf ilaihnya itu masih nakiroh seperti yang di alif ini, dia nakiroh, maka jumlah idhofiyah ini dzu gilafin di sini itu masih terhitung nakiroh karena mudhaf ilaihnya masih nakiroh. Tetapi ketika mudhaf ilaihnya sudah ma'rifat, ini seperti dzul gilafi ini, al-gilaf, dari gilafi menjadi al-gilafi, maka jumlah idhofiyah ini sudah ma'rifah. Satu paket ini sudah ma'rifah. Maka sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan man'utnya. Karena posisi dzul gilafi sebagai naat. Begitu pula di sini yang nomor pertama. Du babin. Ini masih nakirah ya. Kita perlu tambahkan alif lam supaya menjadi naat dari al-baitu. Maka dul babi babil ahdori. Iya, begitu. Bisa difahami, Ibu Erna? Insya Allah bisa, Ustazah. Iya, bisa ya. Lalu nomor dua, man dalikal fata du nadzoratin soghirotin. Nadzoratin soghirotin. Siapa pemuda yang memiliki kacamata kecil itu? Maksudnya. Jadi kita perlu tambahkan alif lam di an-nadharah. Man dalikal fata dun nadharatis saghirati. Ya, karena saghirah di sini naat dari an-nadharah. Nadharah kacamata. Begitu silakan nomor 3 sampai 5 dicoba, Uktiana. Dalikar rojulu eh, dzul hakibatil jamilati tabibun masyhurun. Iya, benar. Tabibun masyhurun. Dalikar rajulu dzul hakibatil jamilati tabibun masyhurun. Iya, kalau diartikan bagaimana Tiana nomor 3? Eh, Laki-laki itu yang memiliki tas yang bagus adalah seorang dokter yang terkenal. Iya, benar. Kemudian yang nomor 4. Mandalikal waladu dzul kom dzut
komisil ahmari. Zul komisil ahmari. Ya, benar. Kemudian yang terakhir. Dzalikal fata dzus sya'rit tawili tolibun jadidun. Mm-mm. Ya, sampai sini mungkin ada arti kata atau apa yang mau ditanyakan, Mutiana? Eh, Sya'rin itu apa ya Ustazah? Oh ya, sya'r. Sya'run. Sya'rin itu rambut. Lusya'rit tawili, rambut yang panjang. Dia punya rambut panjang. Nah, Ustazah. Baik, sudah, Tiana? Sudah Ustazah. Ya. Kalau begitu kita lanjutkan. Ternyata masih ada nomor selanjutnya, 6 sampai 12. Coba kita Ana baca nomor 6, nanti Utiana nomor 7, 8 Ana, 9 Tirna gitu ya. Nanti selang-seling. Nah, Ustazah. 5 nit daftaru. 5 nit daftaru. Nunnya ini sebenarnya liman ya bacaannya. Liman. Nunnya sukun, tetapi sesuai kaidah yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, nunnya di sini menjadi berharokat kasroh. 5 nit daftaru dzul fil jamili. Punya siapa buku tulis yang punya yang bersampul indah, bersampul bagus ini? Ya, kemudian nomor 7, Tirna. Dzalikar rajulu dzun nadharat dzun nadharatil mudiruna. Ya, mudiruna. Hmm. Laki-laki itu yang dia itu pakai kacamata ya, itu adalah mudiruna, adalah seorang kepala sekolah kami. Nomor 8, Dzalikar rajulu dzul qomati dzul qomati tawilati huwal muadzinu masjidina. Dzalikar rajulu dzul qomati tawilati huwa muadzinu masjidina. Kemudian selanjutnya nomor 9. Eh, Nazalah bacanya Ustazah. Iya, nazalah. Nazala m- mi nazala minas sayaroti sya syabun Iya, syabun. syabun dzus saya bin nadifati. Iya. Nazala minas sayyarati syabun bin nadifati. bin nadifati. Nazala minas sayyarah. Ini maksudnya orang yang turun dari mobil. Syabun. Afan. Iya. Orang yang turun dari mobil adalah seorang pemuda atau bisa diartikan pemuda yang turun dari mobil itu bin nadifati. Dia memiliki baju yang bersih. Dia pakai. Jadi dia pas pas turun dari mobil itu dia pakai baju yang bersih. Syabun itu pemuda Ustazah. Iya, syabun itu pemuda. Sama kayak Fata berarti. Mm-mm. Kata sama. Artinya sama.
Naam, Ustazah. Kemudian yang nomor 10, al-majallatu dzatu suwarin mulawwanatun. Majalah itu memiliki gambar yang berwarna. Hadihi darajatu zatatul ajalis salasi li abani sogiri. Hadhihi darajatu dzatul ajalis salasi li ibni sawiri. Ya. Sepeda ini memiliki ajal. Ajal itu roda ya. 3 roda. Dzatu. Karena du tadi yang ya nomor ini. Nomor 9, 8, 7, 6 ini maka itu. Karena kenapa? Karena kembali du ini kembali ke daftar. Daftar itu mudzakkar. Du-nya kembali ke rojo. Rojo mudzakkar. Du itu untuk mudzakkar ya, mudzakkar mufrad. Untuk muannasnya kita pakai datu. Nah, seperti nomor 10 ini majallatun. Al majallatu ini karena dia muannas mufrad, jadi pakainya datu. Du datu lawannya. Ini juga darajah, maka kita pakainya datu juga. Kemudian yang nomor terakhir, tilkal masjidu. Tilkal masjidu datul mana iril aliyati jamilatun jiddan. Masjid yang memiliki menara-menara tinggi itu indah sekali. Ya. Sampai sini, oke, Erna, ada yang mau ditanyakan? Ini setelahnya tilka itu kok saknya ada alifnya ya, Ustazah ya? Yang apa? Bagaimana, Oke, Erna? Setelahnya tilka kan ada masjid, kok saknya pakai apa, alif? Oh iya, masajid ya ini, Afwan. Tilkal masajidu. Tilkal masajidu. Masajid itu jamak dari masjid. Eh, Terus kok depannya tilka, Ustazah? Karena masajid itu jamak ya, jamak wiru akil. Maka kembali lagi ke kaidah sebelumnya, jamak wiru akil, dia kita anggap sebagai hiya, domirnya, hiya. Jadi kita pakainya tilka, kata tunjuknya. Nah, Ustazah. Ya. Ada lagi, Mutiara? Cukup, Ustazah. Ya. Kemudian tamrin selanjutnya. Iqra al-amsilata summa kawin jumalan mislaha musta'malan al-kalimatul lati bainal qausain. Kita baca dulu contohnya, ada 3 contoh. Aqurratal qadami la'ibtum am qurratas sallati am qurratas sallati. Ya, bola sepak bola yang kalian mainkan atau bola basket. Artinya semakna dengan yang kalian mainkan itu sepak bola atau bola basket. Nah, kuratal kodam ini sepak bola, kalau kuratas salati bola basket. Laibtum, laiba, laiba fiilnya, laiba itu bermain. Yang kalian mainkan itu sepak bola atau bola basket. Nah, contoh yang kedua, A Muhammadan ra'aita, bisa ra'aita ataupun ra'aiti di sini bisa.
Muhammadan ra'aita am hamidan? Yang kamu lihat itu Muhammad atau Hamid? Kemudian yang nomor 3. Kitab al-fikhi akhati am kitab sirati. Yang kamu ambil itu buku fikih atau buku sirah, buku sejarah. Nah, kenapa? Kenapa di sini langsung mansub, langsung berharokat fathah ya, seperti Qurratal qadami, bukan marfu atau Muhammadan, kitaban. Karena di dalam jumlah di mereka sebenarnya posisinya adalah maf'ulun bih, sebagai maf'ulun bih, seperti kalau kita jawab menjadi tidak, kalau kalimat yang berupa kalimat biasa ya, bukan kalimat tanya, mereka menjadi seperti ini. La'ibtum qurratal qadami, ya. Posisinya sebagai maf'ulun bih. La'ibtum qurratal qadami, atau kalau mereka main qurratas salah, la'ibtum qurratas salati, ya. Itu juga ini nomor 2. Ra'aiti Muhammadan. Kamu melihat Muhammad. Atau kalau Hamid juga Ra'aiti Hamidan. Karena di situ Muhammad maupun Hamid berposisi sebagai maf'ulun bih atau objek. Objek yang sedang dilihat. Kemudian nomor 3 juga begitu. Akhoda. Ini fiilnya akhoda. Akhoda itu mengambil. Mengambil. Kalau jumlah biasanya, jumlah yang seharusnya menjadi akhoti. Akhoti kitab al-fikhi. Nah, kitab di sini menjadi kitab al-fikhi menjadi maf'ul bih. Begitu juga akhoti kitab siroti. Nah, kita jadikan seperti itu. Kita bisa lihat di nomor pertama ada 3 kata ya. Dorob. Oh, ini juga bisa. Dorobti juga bisa. Dorobti maupun dorobta atau dorobtu juga bisa. Sama karena tulisannya juga sama. Dorobtu. Ini ada 2 isim dan juga 1 fiil. Maka kita lihat di contohnya. Yang pertama disebutkan adalah isimnya dulu, kemudian baru fiil. Kemudian kita tambahkan am. Am di sini sama artinya dengan au. Au dan am itu sama, artinya atau. Ya, berarti kita tambahkan alif untuk istifham, kemudian isim, fiil, baru am, terus isimnya lagi. Berarti menjadi Abbasan. Abbasan. Dorobti am Mahmudan. Abbasan. Dorobti am Mahmudan. Kamu memukul Abbas atau memukul Mahmud? Ya, ini juga asirul burtuqali syaribti syaribti am asirul inabi am asirul inabi asirul burtuqali syaribti am asirul inabi. Yang kamu minum itu jus jeruk atau jus anggur. Syariba, ini fiilnya syariba, artinya minum. Bisa difahami, Uktena? Bisa Ustazah, berarti kalau misalnya ada kalimat ciri-cirinya kayak gini gitu, berarti di depannya itu maf'ul bih ya Ustazah ya? Iya, bukan mubtada, tapi dia posisinya dalam jumlah sebenarnya maf'ulun bi. Maka dari itu harokatnya fathah. Lumayan juga ya Ustazah mengingat-ingat banyak sekali peraturannya kalau dalam bahasa Arab. Iya. Iya, jilid 2 ini memang sudah ini ya, sudah ke tingkat selanjutnya. Lama-lama nanti makin susah. Ya, mungkin nanti kita bisa lebih pelan-pelan supaya setiap pertemuan mungkin bisa lebih ini ya, lebih fokus dan lebih mudah untuk mengingatnya lagi. Karena kalau terlalu banyak nanti juga bingung.
Nah, Ustazah. Iya, silakan nomor tiga. Nomor tiga saya saja, nanti Tiana nomor 4 sama 5. Asyaratal. Jadi kita harus tahu apa? Harus tahu arti dari fiilnya dulu. Kalau dia fiil yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul, berarti ya kita harokatnya fathah untuk isimnya. Kalau di sini insya Allah semua ini maf'ul ya. Asyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudarrisi. Yang kamu lihat itu mobilnya mudir atau mobilnya guru. Nah, kemudian yang nomor 4 bagaimana? Eh, hadihil majalata korotuna amtilka. Hmm. Tapi alif buat istifhamnya yang di awal belum tersebut ya. Oh iya. Ahadihil majalata korotuna amtilka. Hmm. Kemudian yang terakhir. Miftahal baiti ahot ahoti am miftahas sayaroti. Iya, benar. Ya, sampai sini. Sebelum kita tutup pelajaran ketiga ini, ada yang mau ditanyakan, Oktiana? Kalau sekarang belum Ustazah, mungkin nanti kalau murojaah siapa tahu ada yang lupa-lupa. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan melalui WA. Bisa, silahkan. Nah, Ustazah. Iya, karena waktunya juga sudah pas ya, sudah habis. Kita tutup pelajaran ketiga atau pelajaran kedua Rasulullah jilid 2 dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf baik disengaja maupun tidak. Semoga bisa bertemu lagi setelah liburan ya. Setelah ini mungkin libur beberapa minggu ya, Bukti Erna. Nah, Ustazah. Ya, jadi cukup panjang nanti liburannya. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, insya Allah. Nah, Ustazah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazah. Wa iyyakum.